Selamat datang di 30 hari perjalanan menuju iman yang satu langkah lebih dewasa. Dalam 30 hari ke depan, kita akan bersama-sama belajar prinsip-prinsip firman Tuhan supaya kita menjadi orang percaya yang lebih dewasa. Pelajaran pertama adalah iman yang bertumbuh melalui hubungan yang sehat. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 berkata, "Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Tentu kita memahami bahwa ketika ada tanaman itu subur, batangnya kuat, daunnya lebat, dan bahkan ada buahnya, tidak dilepaskan dari kenyataan bahwa tanaman itu harus berakar kuat, menghisap nutrisi dari dalam tanah sehingga nutrisi bisa dialirkan ke seluruh unsur elemen dari tanaman tersebut. Demikian juga kalau misalnya kita mengambil satu ranting dan memotong ranting itu dipisahkan dari pokoknya, maka perlahan akan layu, kering, lalu kemudian mati. Gambaran sederhana ini juga digunakan Tuhan Yesus ketika mengajar di dalam Yohanes pasal 15. Hal yang sangat umum diketahui oleh orang pada waktu itu. Pokok anggur adalah sumber dari kehidupan ranting atau carang. Ketika carang dipisahkan dan tidak tinggal dalam pokok anggur, maka ranting atau carang itu mati. Firman Tuhan ketika menyebutkan kata tinggal menggunakan kata meno dalam bahasa Yunani yang bukan hanya sekedar tinggal tapi sesuatu yang bertahan terus-menerus berlangsung lama dan hubungan yang terbina secara kuat. Kebenaran ini menegaskan tentang pentingnya orang percaya punya relasi supaya dia bertumbuh dalam iman yang sehat dan kuat. Relasi tentu saja relasi dengan Tuhan, sang sumber kehidupan kita. Banyak orang yang percaya bahwa ketika dia sudah dibaptis, lalu kemudian menjadi anggota gereja atau memahami ajaran agama tertentu, dia sudah cukup. Tapi firman Tuhan katakan, bukan tentang apa yang kita ketahui tentang Tuhan, tapi bagaimana kita berjalan dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan itu kita pelihara dengan Tuhan? Tentu saja dengan kesetiaan dan disiplin rohani kita. Cara-cara sederhana seperti membaca firman Tuhan, pada waktu itulah kita belajar memahami kehendak-Nya. Cara kedua yang sederhana adalah ketika kita berdoa. Doa adalah waktu kita membuka hidup kita, hati kita untuk terbuka kepada kehendak Tuhan, menyatakan kerinduan kita, tetapi juga doa menjadi waktu di mana kita mendengar kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, prinsip ini mengajarkan tentang hubungan kita dengan Tuhan yang harus dipelihara dalam keseharian kita. Bukan tentang kuantitas atau lamanya atau jumlahnya, tetapi tentang kualitas atau kesetiaan kita. Bagaimana kesetiaan kita itu terus-menerus kita lakukan, disiplin itu kita terus-menerus lakukan dalam keseharian kita. Niscaya langkah membina hubungan ini akan membuat iman kita lebih bertumbuh. Saya ingin mengantar kita semua dalam perjalanan ke depan. Ini adalah permulaan dan harapannya kita setia dalam perjalanan iman kita selama 30 hari ke depan. Kemudian pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama sebelum kita mengakhiri perenungan kita adalah yang pertama, apakah saya sudah menunjukkan kesetiaan dalam membangun hubungan dengan Tuhan? Yang kedua, apa yang akan saya mulai lakukan untuk menguatkan hubungan saya dengan Tuhan? Karena ini adalah hal yang menjadi kunci pertumbuhan iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk hidup dekat denganmu, setia setiap hari. Berikanlah kami kesetiaan untuk memelihara hubungan denganmu, sehingga iman kami tetap hidup dan terus bertumbuh. Amin.